Assalamualaikum. Perkenalkan Pak, saya peserta dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan. Nama saya Melia Andriani. Maksud saya datang ke tempat penjenengan Pak, Pak Serandes Muhammad Kartono MKes, ini memohon kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber kami dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kasus-kasus dilema etika. Tentunya dari pengalaman kita bekerja di sebuah institusi pendidikan Pak, kita telah mengetahui bahwa dilema etika ini merupakan tantangan berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu Pak. Bahkan ketika menghadapi dilema etika tersebut, ada nilai-nilai kebajikan yang bertentangan seperti kasih sayang, kebenaran, keadilan, dan lain-lainnya Pak. Sehingga untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, kita perlu mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab ya Pak. Nah, maka seorang pimpinan seperti Bapak ini kan dalam mengambil keputusan itu tentunya dengan berdasarkan pada paradigma, prinsip-prinsip maupun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ya Pak. Nah ini nanti karena Bapak ini saya mau menjadi narasumbernya, nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak melalui wawancara, dan wawancara ini nanti di video Pak dan diunggah ke YouTube. Apakah Bapak Dr. Andes Kartono MKes itu bersedia Pak? Karena ini untuk kepentingan yang berguna bermanfaat mudah-mudahan, tapi dalam pertimbangan yang makro bersedia kita berharap karena seorang pimpinan sebuah institusi atau lembaga yang lain, itu satu cakrawala kebijakan itu bisa secara makro atau bagus dirasakan oleh yang menjumpai suatu kasus-kasus yang harus diambil satu kebijakan, akhirnya bisa memberikan suatu solusi yang baik. Berarti intinya Bapak bersedia ya? Saya ucapkan terima kasih sekali Pak atas kesediaannya. Baiklah, karena Bapak bersedia, saya akan lanjut ke pertanyaan ya Bapak. Mohon siap ya. Walaupun nanti mungkin dari pengalaman saya selama ini saya lakukan, tidak ada satu kesempurnaan, masih kurang, nanti bisa dielaborasi dengan pengalaman yang lain, bisa ditambah ilustrasi sebagai seorang mungkin dalam satu kelembagaan untuk satu kebijakan yang bagus. Baiklah Pak, pertanyaan pertama Pak yang saya ajukan, selama ini bagaimana Bapak Dr. Andes Kartono ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Pertama, sebagai kebiasaan ada kebijakan-kebijakan yang memang punya implikasi dilema etika. Wes malakam kadang-kadang kita harus lebih arif dan bijaksana dalam ini yang selama ini saya lakukan. Kita identifikasi dulu kasus-kasus yang secara berat, ringan, sedang, ini kita bisa pisahkan
kemudian cara penanganannya juga ada ketergantungan apakah itu berat ringannya suatu kasus-kasus yang mengandung dilematis. Jadi tentu kita akan mengambil satu pertimbangan yang pertama adalah dengan norma yang ada di situ, ya, kemudian dari unsur keadilan, ya, artinya dalam kebijakan itu nanti bisa menjadi satu kebijakan yang adil, tidak seperti adil, ya. Keadilan Tuhan akan mendekati. Yang kedua mesti ada pertimbangan toleransi. Yang keempat adalah kelangsungan survivor, baik survivor kelembagaan maupun survivor hubungan persaudaraan dari antara si desainer atau pengambil kebijakan dengan masyarakat yang nanti melaksanakan kebijakan itu. Survivor kelembagaan artinya bagi nanti perubahan apa saja, apakah itu kelangsungan perusahaan itu sendiri, baik dari keuangannya dan sebagainya. Berarti di sini identifikasinya tergantung kasusnya, dipilah-pilah mana yang berat, ringan maupun yang sedang, dan cara penanganannya juga sesuai dengan kasusnya tersebut. Ya. Yang penting itu kita nanti pertimbangannya ada norma aturan yang berlaku, keadilan dan toleransi serta mencegah kelangsungan dari sebuah lembaga itu. Dengan sebuah lembaga. Yang secara hubungan persaudaraan, kekeluargaan maupun finansial yang bisa mendukung keamanan tersebut. Lanjut ya Pak, pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak Dr. Andes Martono ini menjalankan pengambilan keputusan di instansi Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini memang kadang-kadang sebuah tantangan bagi kita apabila ada kasus-kasus yang dilematis itu ya, benar ya. Tapi kita tetap mengacu itu yang kita utamakan adalah bisa menjadi suatu kebijakan yang memberikan win-win solution. Artinya kayak saya selaku pemimpin di dalam suatu lembaga ini bisa menjalankan roda kelangsungan hidup, dan mereka yang merasakan ini sama-sama merasa nyaman melakukan menerima menjalankan kebijakan solusi, ya. Jadi yang ini sama-sama mendapatkan untuk menguntungkan, saling menguntungkan. Tidak ada yang dirugikan dari keputusan yang diambil nih Pak. Terus yang ketiga Pak, langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, secara prosedural mesti kita identifikasi masalah itu dulu, ya, identifikasi. Kemudian baru kita analisis dari data-data yang bisa kita peroleh untuk mengambil suatu kebijakan itu yang keputusan, ya. Setelah dianalisis kita ambil keputusan yang paling tepat, bertanggung jawab. Artinya dari segi resiko ya resiko yang paling minim, ya. Dan biasanya kalau kasusnya itu cukup memang harus pertimbangan penting karena mungkin membawa implikasi yang berisiko, ya kita mengambil suatu langkah spiritual yang
kalau penting ya kita sebagai orang Islam kita harus minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang kasus-kasus yang cukup penting ya, kelangsungan maupun apa yang dirasakan nanti masyarakat ya atau pelaksanaan keputusan tadi. Oke. Lanjut Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Ya itu pertimbangan-pertimbangan yang selama ini saya lakukan. Ini ada pertimbangan-pertimbangan tadi, norma ya dan rasa keadilan dan untuk rasa toleransi dan kelangsungan. Adalah itu lebih efektif sehingga kebijakan nanti yang sudah kita ambil itu bisa berjalan dengan baik dan nyaman untuk semua pihak tentunya ya Pak. Ya. Lanjut Pak, yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Jika iya, bentuk atau prosedurnya seperti apa? Ya, pengalaman saya memang kita memang harus memberikan satu skala prioritas pada kasus-kasus itu. Mana yang ringan, mana yang berat, mana yang sedang, itu mesti kita adakan suatu skala prioritas. Memang kalau kepentingan dan skala prioritasnya rendah ya kita bisa langsung ya. Okay. Kalau memang itu berkaitan dengan kelangsungan jangka panjang ya, kita harus punya jadwal ada prosedur tertentu itu yang harus kita lewati ya, nanti kebijakan yang dihasilkan itu bisa memberikan suatu rasa kenyamanan dan kelangsungan dari kebijakan ini bisa berjalan hasilnya jadi bertanggung jawab. Itu jadi ada pertimbangan skala prioritas terhadap kasus-kasusnya yang dihadapi ya Pak. Lalu penanganannya skalanya berbeda-beda. Lanjut Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah tadi sama seperti tadi di tempat itu langsung di tempat jadwal? Tergantung pada kasus-kasus skala prioritas daripada kasus-kasus yang kita hadapi, terutama kasus-kasus yang menjadikan suatu tantangan besar, tantangan yang tidak mudah seperti kasus-kasus yang terima moral, terima etika dan sebagainya, kan itu perlu memerlukan pemikiran-pemikiran yang cermat. Ya, ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui, ya, time schedule yang harus dilalui untuk mengambil tahapan-tahapan. Jadi tantangan yang mudah atau yang sulit ya, berarti perlu adanya pemikiran yang cermat, adanya tahapan-tahapan tertentu untuk membuat sebuah keputusannya dari kasus tersebut, ya Pak. Apakah itu bisa diambil secara segera atau prioritasnya itu, atau memang perlu pertimbangan orang lain, kita diskusikan lebih dahulu. Memang itu pertimbangannya cukup pelik dan harus dipertimbangkan, tidak hanya saya saja tapi mungkin
staf-staf saya yang memiliki satu pemandangan atau pemikiran yang lebih luas. Diskusikan lebih dahulu. Lanjut Pak. Jadi di sini otomatis ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ya dalam kasus dilema tersebut ya. Iya, karena sebuah kebijakan ini tidak harus dilakukan oleh seorang pemimpin saja, kebijakan ini akan dirasakan oleh banyak orang, sehingga perlu pertimbangan-pertimbangan. Ini kita kadang-kadang meminta masukan-masukan dari orang-orang yang bisa memberikan masukan kita pandang dalam kasus itu, mengerti ahlinya mungkin. Jadi butuh kadangkala sesuai tadi kasusnya yang kita hadapi, butuh bantuan orang lain. Iya, butuh pertimbangan, masukan-masukan yang mungkin lebih tepat dalam penanganan kasus. Sehingga kebijakan itu bisa tadi harapan kita bisa aman, nyaman, ramah dalam ajaran Islam. Ya, berarti dari semua yang disampaikan Bapak ini, kira-kira ada pembelajaran yang dipetik tentunya ya Pak. Nah, pembelajaran apa ini yang bisa Bapak petik sebagai dalam pengambilan keputusan? Jadi memang yang pertama seorang presiden nakal mengambil keputusan ini memang kadang-kala memang harus kita melakukan musyawarah ya. Kadang-kadang kalau kepentingan itu kebijakan itu harus cepat diambil ya. Kadang-kadang sedikit ada ada kediktatoran, karena kalau tidak dilakukan segera dan cepat itu justru nanti mau menimbulkan masalah baru lagi dan tertunda lama. Ini yang akan waktu yang lama. Makanya tadi di skala prioritas ya Pak. Nah, ini memang perlu gaya-gaya kepemimpinan yang situasional. Mana kebijakan ini segera diambil dengan segera, dengan harus pertimbangan yang cukup banyak masukan-masukan, sehingga dan yang selama ini saya lakukan menjadi satu kenyamanan di dalam satu lembaga ini, nyaman. Artinya dalam kelangsungan perusahaan kelembagaan dirasakan oleh para pelaku kebijakan ini ya akan menjadikan secara ikhlas sehingga menjadi lebih produktif di dalam pelaksanaan. Akhirnya juga optimal. Rasa persaudaraan yang tetap kita terjaga. Berarti manfaatnya bisa menimbulkan kenyamanan bagi semua pihak, tentunya bagi pelaksana keputusan-keputusan. Hasilnya nanti bisa membawa dampak yang lebih baik lagi. Tentunya berpihak pada peserta didik kita kalau di sebuah lembaga ya pendidikan. Pertimbangan itu harus diambil dari beberapa aspek. Langsung sebetulnya mungkin kalau kita menghadapi mahasiswa kita itu kan kadang-kadang ada yang dia juga mengalami persoalan-persoalan sulit di kadang-kadang ini tidak bisa kita memutuskan tidak diberikan satu ide ini ada satu hasil saja dari pertimbangan tidak subjektif, tapi bisa objektif. Itu. Saya ucapkan terima kasih Pak, jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dan itu pun bisa menambah ilmu bagi saya. Semoga hasilnya
bermanfaat untuk semua atau banyak orang ya Pak. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk diwawancarai sebagai narasumber kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal tutur kata saya dan perilaku saya kurang berkenan di hati Bapak. Dan mudah-mudahan sedikit diskusi ini ya. Amin. Tidak bisa ilmu yang bermanfaat. Amin. Dalam saya menjalankan roda perlembagaan institusi ini belum sempurna dan tidak mungkin sempurna belum masih banyak masukan kebiasaan ini yang sudah saya lakukan ini dan bisa memberikan manfaat. Amin. Keberkahan. Amin. Kita semuanya itulah istilahnya tukar pengalaman sharing ya. Iya. Bisa masukan mesti sering penelitian Iya. sih dan juga saya mohon maaf yang sudah Sama-sama Pak. meneliti update itu ya Iya. untuk ada kekurangan yang banyak di dalam bisa maaf ya sudah seperti Iya, sami-sami Pak. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun kaitan tugas di pulau ya dan kita apa itu tugas sedikit melakukan wawancara Bapak Kepala Sekolah dan pemanggilan kependidikan Pak. Setiap suatu permasalahan yang dihadapi dan terutama masalah-masalah yang berupa dilema ketika itu permasalahan atau sebuah kasus benar lawan benar Pak. Ada pun belum izin mungkin titipan di benda video hingga kan gitu Pak. Kembali ke itu deh Pak, permasalahan kasus yang berupa dilema etika tersebut Pak. Biasanya seorang pimpinan dalam pengambilan keputusan itu akan berkenaan atau berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang bertentangan di dalamnya Pak dalam pengambilan suatu keputusan, entah itu adilan PS rasa kasihan atau kebenaran lawan kesetiaan, individu lawan kelompok maupun jangka pendek lawan jangka panjang. Sehingga seorang pimpinan itu dalam pengambilan keputusan diperlukan Pak, entah itu berbasis peraturan maupun berbasis rasa adil maupun berbasis rasa peduli dan berpijak pada empat tujuan tadi. Yang salah satunya mana untuk dalam pengambilan keputusan tersebut. Saya lupa karena wawancara di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Sigit selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kauman. Siap ya Pak? Alhamdulillah. Tunggal Pak. Selama ini bagaimana Pak Sigit dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bidikan moral? Kalau bidikan moral ini yang salah PS benar Pak. Untuk permasalahan tiap-tiap satuan pendidikan dengan khasiat ya, terutama dalam misalkan KPM, kegiatan belajar mengajar, kemudian pola tingkah laku maupun kebiasaan anak dengan teman, komunikasi, kemudian anak dengan guru,
itu dari beberapa kasus tersebut kebanyakannya itu seperti kasus kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian yang kedua kasus yang berkaitan dengan pembentukan karakter. Nah, sampel seperti yang sudah ada di satuan pendidikan kami, yaitu SDN terkait dengan kasus-kasus tersebut, paling tidak kita mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh anak tersebut terkait dengan misalkan kegiatan belajar mengajar di kelas. Ini tidak luput atau tidak lepas dari nilai tanggung jawab guru kelas atau guru pemangku di kelas anak tersebut. Nah, misalkan kesulitan anak dalam memahami materi yang belum bisa diterima oleh anak, itu juga satu permasalahan yang mungkin harus diselesaikan oleh guru wali maupun guru kelas tersebut. Contoh soal dari kelas rendah, contohnya kelas 3 ke kelas 4, pembentukan keterampilan untuk membaca maupun menulis saja itu kadang-kadang dari kelas 1 ke kelas 2 sampai kelas 3 saja untuk menulis yang sesuai maupun pembentukan dari rangkaian dari kata menjadi kalimat menjadi satu alinea maupun paragraf itu kadang-kadang juga mengalami kendala, kesulitan. Apalagi kita sudah masuk kepada ranah penyampaian untuk materi pelajaran, itu kadang-kadang terbentur pada sejauh mana anak bisa memahami apa yang kita sampaikan, apa yang kita actionkan di depan mereka. Juga kita belum bisa merasa puas maupun mengetahui betul potensi anak maupun tingkat keberhasilan kita dalam menyampaikan materi tersebut. Banyak hal yang mempengaruhi dalam berhasil tidaknya guru dalam penyampaian materi tersebut, misalkan penggunaan metode, kemudian cara penilaiannya, juga asesmennya dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi nanti tingkat keberhasilannya. Jadi yang di sini difokuskan untuk permasalahan atau dilema yang ada di kelas itu paling tidak guru mengetahui karakter tiap-tiap anak, kebiasaan anak, watak dan gaya belajar anak sejauh bagaimana. Nah, kalau diambil satu sampel lagi, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi, lah ini permasalahan tersebut kita masukkan kepada kegiatan belajar mengajar. Belum pada hubungan anak dengan teman, kemudian juga anak dengan guru maupun anak dengan lingkungan. Nah, untuk dilema tersebut atau tingkat moral, ini kalau moral beda lagi, berarti komunikasi anak dengan teman, komunikasi anak dengan lingkungan, kemudian komunikasi anak dengan guru. Tapi untuk KBM ini otomatis mencari daripada pribadi masing-masing. Ya, tingkat keberhasilan anak dalam memahami materi maupun penyajian guru sudah dapat diterima atau belum? Oke. Kalau kemauan anak kemudian dimasukkan lagi kepada nanti tadi penilaian guru untuk mengetahui sejauh mana anak dapat bisa memahami itu. Ini ada alat ataupun asesmen yang digunakan guru itu sesuai dengan materi yang disampaikan, yang diajarkan. Kemudian selama ini bagaimana Pak Yusuf menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Yusuf.
membawa satu bakat. Bakat itu yang modal dasar dari anak yang sudah dibawa sejak lahir, itu bakat. Jadi tidak semua anak itu bisa kita harapkan pencapaian nilainya apa sesuai yang kita harapkan saja semua. Contoh untuk pemahaman materi misalnya si A baik, si B kurang, si C misalkan lemah. Nah, hal-hal yang perlu disikapi dari seorang guru kelas maupun guru teman di masing-masing kelas itu hal apa yang bisa diaksenkan maupun ditonjolkan untuk masing-masing anak yang mempunyai ciri khusus daripada bakat yang dibawa anak tersebut. Ini harus dimiliki oleh guru. Misalkan dalam segi penerimaan materi pelajaran dia kurang, kita alihkan lagi kepada segi keterampilan. Bisa nilai keberhasilan anak itu juga bisa kita capai dari beberapa faktor. Nah, kemudian kepentingan mungkin yang bisa diambil dari satu tuntutan tiap satuan pendidikan yaitu membawa keberhasilan anak untuk mencapai target sesuai dengan KKM maupun target hasil akhir dan lain sebagainya, itu juga bisa dikembangkan lagi nantinya. Jadi hal yang kurang dalam satu permasalahan seperti penyampaian materi, penerimaan materi untuk tiap-tiap siswa dapat dilengkapi, kekurangan tersebut diambil dari nilai sikap, kemudian keterampilan lain, kemudian kepribadiannya juga bisa diadakan untuk menutup untuk penilaian ya. Jadi segi penilaian itu tidak tergantung pada pengetahuan saja, tapi keterampilan, skill anak, kemudian bakat yang dimiliki anak, apa segi olahraganya dan lain sebagainya juga bisa dimasukkan kepada ranah untuk melengkapi keberhasilan tersebut. Kemudian nomor 3 nih Pak, ya. atau proses dulu seperti apa yang biasa dilakukan selama ini. Hal-hal yang perlu diambil oleh seorang pimpinan maupun di satuan pendidikan itu kalau menghadapi hal tersebut menerima ajuan dari guru pemangku, kemudian kita ajak berdiskusi atau curhatan lah dengan seorang pimpinan. Itu harus lebih ditonjolkan kepada pendewasaan cara pengambilan sikap keputusan ya. Contoh permasalahan untuk kasus anak yang kurang bisa menerima materi yang kita sampaikan tersebut, paling tidak dari seorang pimpinan kepala sekolah itu mendengarkan dulu permasalahan yang diambil oleh guru kelas, kemudian setelah itu hal apa yang bisa disikapi oleh guru kelas, kemudian pencapaian bagaimana yang diinginkan. Nah, dari unsur-unsur tersebut kepala sekolah nanti bisa kasih solusi. Oh Pak, ini misalkan ada anak yang kurang memahami untuk pemahaman kalimat maupun kata, pengertian dalam penyampaian materi yang ada, itu juga harus guru menguasai betul nanti, sehingga apa yang dibutuhkan anak itu bisa dilengkapi guru, terpenuhi oleh guru, bisa disodorkan untuk anak-anak itu, sehingga mudah untuk penerimaan maupun memahami materi yang sudah diajarkan. Kadang-kadang untuk bahasa anak juga kita mengalami kesulitan. Tidak semua anak itu homogen satu lingkungan. Ada yang anak yang berasal dari daerah lain. Ya, mungkin unsur heterogen ini juga jadi permasalahan, sehingga bahasa anak di lingkungan rumah, kemudian
kita alihkan ke satuan pendidikan ternyata tidak sama. Nah ini bisa di apa? Paling tidak dulu bisa menguasai unsur bahasa. Bisa dengan bahasa ibu gimana? Oke. Kemudian identifikasi masalah tersebut nanti sudah ada fokus, mengerucut, kemudian kita ambil satu langkah-langkah solusi yang terbaik gimana. Oke. Jadi untuk kemerdekaan anak. Anak-anak itu bisa memunculkan nilai apa yang bisa dia sampaikan atau dia tonjolkan kepada guru yang ada di kelas tersebut sehingga tidak mengurangi tingkat keberhasilan masing-masing anak yang dihadapi oleh di kelas. Berarti langkah-langkahnya tadi menerima ajuan dari guru kelas, terus mengajak diskusi, sama cari solusi permasalahannya. Kan, yang nomor pertama Pak, hal-hal apa yang selama ini Pak Sigit anggap efektif dalam pengambilan keputusan ada dilema etika. Dilema etika atau permasalahan etika. Etika itu menyangkut tentang aturan. Aturan bisa, dogma bisa. Dogma itu sama aja. Kemudian permasalahan apa yang ada di kelas juga itu perlu ditangani oleh guru maupun kepala sekolah. Langkah-langkah yang perlu diambil yang efektif yaitu kerjasama antara guru dan kepala sekolah itu harus sinkron, harus nyambung. Guru tidak usah menutupi permasalahan yang ada di kelas, jadi terbuka aja lah dengan kepala sekolah. Kemudian solusi terbaik yang bisa untuk memperbaiki permasalahan yang ada di kelas terkait dengan misalkan anak, kemudian pembelajaran umum dan lain sebagainya itu nantinya bisa dilakukan dengan baik, tidak ada kendala nantinya. Jadi perlu kolaborasi antara guru dan KS-nya. Pertanyaan kelima ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Apakah Pak Sigit langsung menyampaikan cepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu dia jadwalnya Pak, bentuk maupun prosedurnya seperti apa? Untuk kegiatan pemecahan masalah itu sebetulnya hampir sama untuk setiap orang, tinggal cara mensikapi dan sebagainya. Tapi untuk kategori dalam kegiatan pembelajaran siswa di satuan pendidikan itu paling tidak baik guru maupun kepala sekolah bisa mengklarifikasikan permasalahan yang ada, kemudian terkait dengan kepentingan tersebut. Ini selaku pimpinan itu sudah kasih solusi, kemudian diterima atau tidak itu tergantung dari guru kelas masing-masing. Biasanya disampaikan kayak gitu. Kemudian kalau tidak bisa dipecahkan, ini mungkin terkait dengan kebiasaan anak, cara hidup anak, pembentukan anak, karakter anak itu di rumah. Ya, jadi tingkat ketergantungan anak di rumah terhadap orang tua dan sebagainya juga mempengaruhi hasil belajar di sekolah nanti. Jadi kalau misalkan masalah tersebut tidak bisa diselesaikan, kita buat satu tahapan. Kemudian curhatan dari guru juga diperhatikan gimana. Kemudian kalau perlu mendatangkan orang tua, hal-hal apa atau masalah-masalah apa yang dihadapi anak waktu di rumah, itu bisa, insya Allah bisa membantu nanti tingkat keberhasilan. Sebab anak juga bisa main sinetron waktu di sekolah dengan di rumah mungkin gayanya actionnya beda. Bisa ditanya ibu, kamu belajar belajar Pak, tapi ternyata di rumah main saja. Apalagi era HP sekarang. Nah, tidak belajar, PR kadang-kadang juga dikerjakan oleh orang tua. Susahnya kayak gitu. Nah ini perlu kerjasama dari orang tua juga, kemudian sekolah,
guru kelas, kemudian masyarakat juga dihimbau. Kalau dulu ada namanya program belajar masyarakat, ada itu masyarakat juga harus tanggung jawab. Ya, paling tidak pengambil keputusan tingkat RT maupun wilayah anak itu hidup itu harus juga digiatkan atau ditumbuhkan biar anak itu ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk main, ada waktu untuk kerja, membantu kan juga ada. Yaitu kalau dulu misalkan habis maghrib semua anak harus di rumah, entah itu mau ngaji, mau itu belajar dan sebagainya. TV juga dimatikan semua. Kalau ada anak sampai keluar, orang tuanya ini yang harus tanggung jawab. Nah, itu satu bentuk kepedulian masyarakat dan orang tua dalam pendidikan ini juga perlu ditingkatkan atau ditumbuhkan lagi. Nah, nanti masukan dari sekolah lewat komite sekolah bisa sebagai penghubung nanti mengambil keputusan di lingkungan orang tua hidup maupun siswa itu ada di lingkungannya bagaimana. Itu kalau misalkan tidak bisa diselesaikan secara langsung, berarti setelah mengundang orang tua, kemudian guru juga sudah diambil satu kesimpulan solusinya gimana, kemudian komite sekolah juga dilibatkan di sini. Juga banyak berhasil tidaknya untuk pembelajaran di sekolah juga lingkungan berpengaruh ini lewatnya komite sekolah mengajak kepada seperti Pak RT-nya atau tokoh masyarakatnya untuk bisa sama-sama agar anak di SD kita itu bisa tumbuh dengan baik, belajar dengan baik, sehingga apa yang diharapkan dari sekolah maupun oleh pemerintah, orang tua itu berhasil, yaitu mengantarkan anak pada kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, kehidupan di masyarakat, sehingga pembelajaran yang namanya Merdeka Belajar itu sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Di sana pembentukan karakter anak itu sebenarnya sudah masuk kepada buku-buku yang ada di Pancasila tersebut, 5 buku itu. Nah, itu nyangkutnya ke situ. Sebenarnya Merdeka Belajar itu temanya butir-butir yang ada di Pancasila itu masuk semuanya, baik P5-nya dan sebagainya itu sudah ada lengkap itu di Pancasila itu. Berarti efektifnya itu kita kerjasama dengan tiga ini ya Pak. Ya, Wali murid, komite masyarakat, baik itu tokoh-tokoh masyarakat maupun Pak RT-nya. Iya, bisa terkembangkan gitu. Ini ya Pak, ikut mendukung program-program sekolah sehingga pada akhirnya ini anak betul-betul bisa selamat dalam hidupnya Pak. Iya. Artinya bisa mencapai keselamatan dan kesejahteraan. Iya, nantinya itu anak kalau sudah lulus dari satuan pendidikan kita bisa menampilkan hal yang berbeda dengan yang tidak tahu. Harus ada bedanya ya, anak yang sekolah dengan tidak harus ada. Lanjut nomor selanjutnya Pak. Apakah Pak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilematika? Apakah Pak sudah menyelesaikan dengan cepat atau memiliki jadwal menyelesaikannya? Nah, ini kebetulan Bu Mei sudah di sini, saya juga di sini. Kita ada di ruang untuk BP ini, maksudnya untuk ruang BP juga bisa, ruang untuk pengambilan keputusan permasalahan di sekolah ada ini ruang sini ya. Jadi kalau ada permasalahan dengan belajar anak, kemudian masalah anak dengan temannya, anak dengan guru, ini masuknya ke ruang sini langsung menghadap kepala sekolah. Nah ini di ruang ini nanti kalau curhatan dari wali murid, orang tua siswa maupun guru keluar dari sini sudah ada solusi. Nah ini memang saya gunakan ruangan ini untuk hal tersebut. Walaupun maaf
untuk satuan pendidikan memang belum ada yang namanya petugas BP ya. Bimbingan konseling ya, Pak. Ya, bimbingan konseling itu kan belum ada, tapi itu bisa dirakan oleh seorang pimpinan kepala sekolah. Sebab tidak mungkin guru kelas jadi guru beda, tapi yang ada waktu lenggang seperti kepala sekolah bisa jadi penghubung nanti di masyarakat bisa, dengan komite bisa, sehingga guru itu merasa terayomi, dilindungi oleh seorang pimpinan. Jadi tidak hanya dia memutuskan solusi sendiri, tapi sama-sama dengan seorang pimpinan, keluarnya juga enak, dipertanggungjawabkan bersama. Nanti keluarnya di lingkungan maupun lewat tokoh masyarakat dan komite itu, oh iya berarti ada kerjasama di satuan pendidikan tersebut. Nomor 7 ya Pak, ada apa seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Sigit dalam pengambilan keputusan di dalam kasus ini? Oh jelas banyak ini ya. Alhamdulillah namanya saja di sini Sekolah Dasar Negeri Kauman, jalannya jalan pendidikan. Nah, jalan pendidikan sini ya. Jadi untuk satuan pendidikan yang ada di Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, hanya Desa Kauman yang memiliki lengkap pendidikan dari PAUD ada. Kelompok bermain juga ada, kelompok bermain PAUD, TK, SD, MI, PIS, kemudian MTS, sampai SMK, pondok, komplit ini. Satu desa yang mungkin ada di Kecamatan Wiradesa, hanya Desa Kauman yang lengkap sampai tingkat SMK sampai pondoknya juga variasi untuk masuk ke yayasan NU Muhammadiyah dan lain sebagainya di sini ada semua ya. Jadi tidak satu segi saja, ini dukungan dari masyarakat sangat besar, terutama untuk pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan dasar negara itu sebetulnya ya. Untuk hidup nanti di masyarakat, anak tidak canggung, tidak merasa riku dan sebagainya, sebab sudah terbiasa hidup berdampingan bersamaan dengan lain-lain pandangan untuk pengambilan keputusan dan sebagainya, sudah terbiasa. Di tingkat pemerintahan ada sekolah negeri, kemudian di tingkat keagamaan ada yang NU ada, kemudian Muhammadiyah juga ada, pondoknya juga ada punya NU Muhammadiyah dan sebagainya. Di sini terlayani semua, alhamdulillah. Bisa. Kita juga hidup di tengah-tengah dua versi ya. Di MIS-nya yang versi dari Nadiyin juga ada, MIM-nya yang dari versi Muhammadiyah juga ada. Nah ini walaupun di tengah tetap eksis maupun tetap tidak kurang siswa ya. Sebab apa? Bisa menonjolkan satu kebersamaan ya. Bisa semua kekurangan yang ada dilengkapi, alhamdulillah bisa terpilih semua ya. Misalkan ada kegiatan tamu saya bisa, kemudian drum band ya juga bisa diangkat. Malah mungkin di MIS belum masuk ada namanya program. Kalau di sini tiap tahun ada program minimal itu seekor sapi minimal ya. Kemudian santunan anak dan sebagainya juga sudah berjalan di SDN Kauman itu. Kemudian keagamaan Maulid Nabi, insya Allah nanti hari Sabtu ini juga ada kegiatan Maulid Nabi. Kemudian ada acara apa, kemudian kami juga dukung seperti kemarin waktu ada di desa pelaksanaan festival budaya Jayeng Rono, sini juga tampil ikut semua ya. Apalagi semua ya ikut lomba-lomba dan sebagainya, juga kami berperan di tingkat desa menyemarakkan, meramaikan agar kita tidak ketinggalan tentang kemajuan yang ada di masyarakat. Berarti ini faktor pendukungnya ya banyak ya, Pak. tokoh masyarakat dan itu komitenya
duitnya jelas, terus stakeholder dari beberapa kesatuan. Alhamdulillah memang tidak dibuat memang satu kebiasaan. Bapak Kepala Desa, Bapak Kasari, kemudian komitenya Bapak Kasian, tokoh masyarakat, Pak Kiai Alimi, Pak Kiai Nadim dan sebagainya juga itu semua kami undang minimal waktu perpisahan maupun pelepasan kelas 6 itu mereka hadir semua rawuh. Kemarin sudah saya tonjolkan, bahkan tidak hanya untuk tokoh-tokoh ini, guru-guru yang sudah purna saja kami panggil ke sini. Alumni, ya, seperti guru agama, guru kelas lain, sebagainya, kepala sekolah dan sebagainya yang berasal dari SDN Kauman, kami panggil, kami beri undangan kami untuk menyaksikan. Ini loh kebanggaan kita, anak-anak kita yang bisa nanti kita persiapkan di masyarakat. Itu maksudnya kayak gitu, jadi tidak menutup kemungkinan mereka juga merasa memiliki ambil ini. Oh alah, sekolah SDN Kauman sebelum ono kegiatan sing macam-macam saya kita seperti itu. Bisa memberikan pendapat-pendapat ya Pak? Bisa, iya. Ada acara apa kami juga undang. Lanjut ke pertanyaan 8 ya Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Sigit petik dari pengalaman Pak Sigit mengambil keputusan di Iya. Pak? Jadi yang namanya pembelajaran itu terus menerus, kita belajar terus menerus. Satu kali keberhasilan harus ditopangi dengan inovasi pembelajaran selanjutnya. Satu kekurangan atau kegagalan tidak menjadikan kami putus asa, tapi tetap kami sebagai cambuk, biar kami melangkah lebih baik nantinya. Nah itu untuk hal-hal yang perlu dipetik, ini alhamdulillah untuk kerjasama guru dengan kepala sekolah dengan komite dengan masyarakat maupun tokoh masyarakat, sekolah dengan pemerintah desa setempat juga semua terjalin dengan baik, alhamdulillah. Ini tidak karena maupun sinetron memang sudah diwujudkan kayak gitu. Sudah biasa kami kerjasama dengan pemerintah desa, dengan Bapak Kiai, kemudian komite sekolah juga sangat mendukung, terutama untuk mempersiapkan anak ini bagaimana agar anak nanti bisa hidup layak di masyarakat, mereka tidak canggung, mereka bisa kerjasama dimanapun dia hidup nantinya. Bisa menempatkan posisi guru dan bisa menonjolkan keterampilannya. Iya, maksudnya seperti itu yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan harapan kurikulum Merdeka Belajar, sesuai dengan tadi bisa menghadapi tantangan. Iya. Kalau kita sudah mengakui bahwa dasar negara kita Pancasila, yaitu butir-butir yang terkandung dalam ajaran Pancasila itu kita wejah-lantakan maupun kita realisasikan di masyarakat, itu sangat mendukung. Kita tidak bertentangan dengan agama, sebab di sana kebebasan tiap individu selama tidak melanggar aturan di masyarakat itu dihargai. Dari Pancasila seperti itu. Karena menghargai perbedaan pendapat juga tersalurkan bisa dicampur semuanya. Jadi pembelajaran yang dapat diambil oleh Pak Sigit, satu keberhasilan ini harus ditopang dengan tadi inovasi ya Pak, inovasi menuju yang lebih baik. Satu kegagalan tidak menjadikan patah semangat, justru menjadi cabut pelajaran harus lebih baik nantinya. Saya kira saya cukupkan ini Pak, semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa menambah pengetahuan saya pribadi dan juga nantinya bisa dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan permasalahan berikutnya yang untuk tentunya kita bertanggung jawab. Kami juga terima kasih kepada Bu Mai yang pada saat ini bisa menerima curhatan kami, mungkin bisa ditindaklanjuti kepada pengambil keputusan yang lebih
yang lebih daripada kita. Seorang pimpinan itu paling tidak nanti memberikan satu solusi. Oh, SDN Kauman ini harus kita dukung, harus kita penuhi segala kebutuhan yang perlu dibutuhkan di SD ini juga nanti bisa ditindaklanjuti. Nah, itu harapan dari kami, baik di dinas pendidikan maupun di tingkat provinsi dan lain sebagainya. Nanti kami juga mengharap dukungan dari bapak-bapak pengambil keputusan tersebut agar mendukung kegiatan kami di SDN Kauman ini. Ya, karena itu Pak, pada dasarnya dalam pemanggilan keputusannya harus pada murid ya. Yang kedua tidak diperlukan mandiri kebijakan. Jadi berdasar pada nilai-nilai kebijakan universal. Yang ketiga dapat bertanggung jawab konsekuensinya. Ya Pak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau Pak matur nuwun sangat terima kasih anggaran waktu Pak Sigit anggaran pikirannya Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Sigit betul-betul menjadi pelajaran bagi saya dan saya juga menimba ilmu Pak Sigit.